Kini saatnya kita kembali pada perjalanan Prabu Anglingdarma yang di saat itu tiba-tiba saja berhenti dan merasa ada sesuatu yang terjadi di Malwapati. Firasatnya lah yang mengatakan demikian. Kemudian sang Prabu pun mencoba untuk menghubungi Patih Batik Madrim dengan tenaga batin yang dimilikinya. Namun, belum sempat ia memusatkan pikirannya, tiba-tiba Nyi Jantur pun muncul dan memanggil-manggil namanya. Hal tersebut pun jelas membuat pemusatan pikirannya buyar seketika. Sepertinya ada apa-apa dengan Mawapati. Ada apa? Batik Madrim. Aku harus berhubungan dengan Kanda Batik Madrim. Gusti Prabu! Gusti Prabu! Gusti Prabu! Nyi Jantur pun kemudian mengatakan bahwa dirinya ingin menyampaikan kabar yang kedua, yaitu kabar buruk tentang Malwapati yang belum sempat untuk disampaikannya pada sang Prabu di pertemuan sebelumnya. Namun, belum juga dirinya menyampaikannya, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil-manggil nama Prabu Anglingdarma yang langsung menghampirinya dan mengatakan bahwa desanya sedang ditimpa bencana dan ia ingin sang Prabu membantu mereka mengatasi naga raksasa yang mengamuk di desa mereka. Tanpa pikir panjang lagi, sang Prabu pun kemudian langsung menyanggupi permintaan orang tua tersebut, yang kemudian sang Prabu meminta orang tersebut untuk mengantarkannya ke desa mereka. Nyi Jantur yang belum sempat menyampaikan kabar yang dibawanya pun hendak kembali meneruskan kata-katanya, namun sang Prabu pun langsung memotong pembicaraannya dan memerintahkan Nyi Jantur untuk kembali saja ke Malwapati. Dengan perasaan gundah dan kesal, Nyi Jantur pun kemudian hanya bisa menuruti perintah Prabu Anglingdarma yang kemudian langsung pergi bersama orang-orang desa tersebut untuk meneruskan perjalanannya. Karena ada sesuatu yang penting yang belum saya sampaikan. Apa itu Nyi Jantur? Kabar yang buruk. Raden! Garuk, itu. Apa yang terjadi? Kami tidak sanggup melawan naga raksasa itu, Raden. Naga raksasa? Naga raksasa itu turun dari gunung dan mengamuk, Raden. Baik-baik. Aku akan menolong. Antar aku ke sana. Iya. Tapi Nyi Jantur, atas namaku kembalilah ke Malwapati. Lihatlah di sana apa yang terjadi. Aku bisa pulang. Setelah sampai di desa yang dimaksudkan, Anglingdarma pun melihat banyak sekali penduduk desa yang sedang sibuk membenahi barang-barang mereka yang tampak sangat berantakan akibat ulah dari naga raksasa tersebut. Orang tersebut pun kemudian menjelaskan pada sang Prabu bahwa naga tersebut berdiam di sebuah gua di atas bukit yang berdekatan dengan desa tersebut. Anglingdarma pun kemudian berpamitan untuk melihat keadaan gua dan naga tersebut. Lihatlah, Raden. Ini semua karena naga raksasa itu, Raden. Di mana naga itu berada? Di bukit gua itu. Oh, baik. Hati-hati, Den. Malam itu, Prabu Anglingdarma pun menunggu keluarnya naga tersebut di depan mulut gua sambil menyalakan api unggun dan membakar hewan buruannya. Sedangkan di sisi lain, di sebuah tempat yang berdekatan dengan gua tersebut, orang tua yang ternyata sebagai lurah pemimpin desa tersebut pun membawa beberapa penduduknya untuk menyaksikan Prabu Anglingdarma yang akan menghadapi naga raksasa tersebut. Tak lama kemudian, terdengar raungan naga yang hendak keluar dari dalam gua persembunyiannya. Anglingdarma yang melihat naga tersebut yang telah keluar pun segera melempar daging panggang yang ada di tangannya ke mulut naga tersebut. Namun, naga tersebut pun justru langsung menelan benda tersebut. Kemudian Anglingdarma pun mengambil kayu obor dan melemparkannya ke arah naga tersebut. Hal tersebut pun membuat naga itu marah, yang kemudian langsung menyerang Anglingdarma dengan semburan lidah apinya. Naga itu pun terlihat sangat ganas dengan semburan apinya yang luar biasa. Sang Prabu pun berjumpalitan ke sana kemari untuk menghindari serangan-serangan naga tersebut.
Setelah berhasil berdiri tegak dan mengetahui seberapa besar kekuatan naga tersebut, Sang Prabu pun kemudian tidak main-main lagi. Ia pun langsung merapal ajian Triwikrama yang kemudian menjadikan tubuh Sang Prabu pun berubah menjadi besar. Kemudian Sang Prabu pun memanggil keris pulang geni andalannya, dan setelah menghunus keris tersebut, Sang Prabu pun langsung melompat menerjang naga raksasa tersebut yang kemudian menjadikannya hancur berantakan. Bebatuan di sekitar tempat tersebut pun runtuh dan beterbangan ke sana kemari dibuatnya. Setelah kehancurannya, naga tersebut pun kemudian berubah menjadi sosok manusia yang ternyata Sang Prabu sendiri langsung mengenal orang tersebut. Ia adalah Resi Naga Biru. Sang Resi pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Sang Prabu karena telah mengalahkan Naga Biru, sehingga mengembalikannya ke wujud asalnya. Kemudian Prabu Anglingdarma pun menanyakan siapa sebenarnya Sang Maharesi tersebut, sehingga harus berubah menjadi seekor naga dan menghancurkan desa. Si Naga Biru. Sudah Anglingdarma, Naga Biru sudah kalah, sudah menyerah. Terima kasih, terima kasih. Siapa Maharesi ini sesungguhnya? Kenapa harus menjadi naga dan menghancurkan desa? Kemudian Sang Maharesi pun menjelaskan bahwa sebenarnya ia memang telah diutus oleh dewa untuk melakukan semua itu. Sebenarnya semua yang dilakukannya termasuk menjadi naga dan menghancurkan desa adalah sebuah bencana yang harus terjadi, seperti halnya bencana gunung berapi ataupun bencana banjir. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa tanah di daerah tersebut pun berbatu-batu dan hanya dengan kekuatan naga raksasalah tanah subur yang ada di bawahnya bisa dibalik ke atas, dan bagaimana bisa ia membolak-balikkan tanah apabila ia tidak menimbulkan gempa. Para penduduk desa pun memang harus mengungsi dahulu untuk menghindari korban akibat gempa yang ditimbulkan oleh naga tersebut. Yang kemudian ketika mereka kembali ke desa mereka, maka tanah-tanah mereka pun sudah menjadi subur sehingga mereka bisa hidup lebih makmur lagi. Sang Prabu pun kini baru mengerti bagaimana dan mengapa semua itu bisa terjadi. Tanah di daerah ini berbatu-batu, Anak Prabu. Hanya dengan kekuatan naga raksasalah tanah subur yang ada di dalamnya bisa dibalik ke atas. Bagaimana saya bisa membolak-balikan tanah kalau tidak saya timbulkan gempa? Tapi ada deretan perumahan penduduk yang hancur, Sang Resi. Biarlah mereka mengungsi dulu. Setelah itu, mereka bisa kembali dengan tanah baru mereka. Tanah yang subur. Saya baru mengerti sekarang, Sang Resi. Sang Resi pun kemudian berpesan pada Prabu Anglingdarma untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada para penduduk atas segala hal kegaduhan yang ditimbulkannya. Namun, semua itu demi kebaikan bersama dan demi kemakmuran rakyat, seperti halnya bencana yang lain, Gunung Merapi contohnya. Setelah bencana Gunung Merapi, pasti tanah-tanah di sekitar gunung tersebut pun akan menjadi sangat subur. Ya, intinya yang ingin disampaikan adalah pasti ada hikmah di balik semua musibah. Anglingdarma pun kemudian menghampiri para penduduk yang masih setia menemaninya. Sang Prabu pun kemudian menyampaikan semua pesan dari Sang Resi. Ki Lurah pun akhirnya juga mengerti mengapa di setiap kemunculan naga tersebut rakyatnya tidak ada yang menjadi korban sama sekali. Ia pun kemudian menyampaikan terima kasihnya kepada Sang Prabu dan memanggil Sang Prabu dengan sebutan Gusti Prabu Anglingdarma yang langsung diikuti oleh semuanya. Ia mengetahui bahwa yang di hadapannya adalah Prabu Anglingdarma karena ilmu yang digunakannya yaitu Triwikrama yang hanya dimiliki oleh Prabu Anglingdarma dan Patih Batik Madrim. Selamat tinggal. Selamat jalan, Gusti Prabu. Gusti Prabu. Sembah kami, Gusti Prabu. Kenapa memanggil Gusti Prabu? Saya Kelana.
Gusti adalah Gusti Prabu Angling Dharma. Hanya Gusti Prabu Angling Dharma dan Patih Batik Madrimlah yang bisa triwikrama. Bisa menjadi besar sebesar raksasa. Ya, kalau begitu, selamat tinggal. Selamat jalan Gusti Prabu. Demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalakan notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an.